Shalom. Halo teman-teman semua, senang dong kita bisa ketemu lagi di ibadah online kali ini. Yaps, bener banget. Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman semuanya. Harus dong, dan kita juga tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur karena kita memiliki Allah yang menjadi kekuatan dan keselamatan dalam hidup kita. Kita mengangkat pujian ini bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ada sampai saat ini semua berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dalam kasih Kristus, Kak Vera masuk dalam doa. Baik teman-teman teens, sebelum kita masuk firman, kita akan berdoa dulu. Ambil posisi berdoa, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Allah kami yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, baik dalam keadaan apapun kami, Kau selalu menopang kehidupan kami Tuhan, mengajari kami setiap waktu Tuhan. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah semua apapun yang menjadi kehendak Tuhan, nyata dalam setiap pembahasan kami, dalam setiap firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Dan yang baik yang mendengar, teman-teman teens yang mendengar dimanapun berada Tuhan, Kau yang memberkati Bapa, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami mau duduk diam, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa lawatan Tuhan, melawat kami pribadi lepas pribadi, dan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman teens. Saat pagi hari ini kakak harap semua dalam keadaan sehat dan baik saja dimanapun berada. Kita harus menikmati proses-proses hari-hari demi hari kita hingga pagi hari ini. Kita ibadah sama-sama meskipun masih dalam keadaan online, tapi kita harus patut mengucap syukur kepada Tuhan bagaimanapun keadaan kita. Kita akan sangat bersyukur pada pagi hari ini. Dan saat pagi hari ini kita mau masuk dan belajar sama-sama firman Tuhan yang kita buka Alkitab kita yang terdapat pada Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita harus mengamini ayat ini. Yang melatar belakangi ayat ini adalah
sang rasul menasihati dua orang perempuan agar mereka membuang perbedaan-perbedaan mereka dan harus menunjukkan bahwa ada doa. Dan ketika kita berdoa merupakan obat bagi kekhawatiran dan mendorong agar mereka memiliki pikiran atau berpikir melampaui dan setinggi-tingginya. Nah, dari ayat pembahasan kita ini, tadi kita baca 2 ayat, tapi dari ayat pembahasan kita ini paling pokok, kita akan baca dan kita akan lihat di ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, dari ayat ini, dari pokok pembahasan kita ini, kita akan belajar ada 3 hal. Yaitu yang pertama, apapun juga. Apapun juga itu menjurus kepada Allah. Apapun juga. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya. Apapun juga. Dan yang kedua, di dalam segala hal. Di dalam segala hal apa sih? Ya semuanya. Kata firman Tuhan itu apapun juga dalam segala hal. Yang kedua tadi bahwa di dalam segala hal. Dalam segala hal ini, semuanya ini akan mendatangkan kekhawatiran ketika kita tidak mendoakannya. Kita tidak ada, kita tahu bahwa dalam segala hal ini, semuanya ini mendatangkan kekhawatiran. Ketika kita tidak berdoa. Dalam segala hal, apapun itu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada lagi yang kata sekecil apapun, keadaan sekecil apapun. Dalam segala hal, apapun juga. Dan yang ketiga, garis bawahi bahwa ada di situ kata dengan ucapan syukur. Dari ayat ini tadi ada 3 garis besarnya kita yang ambil. Bahwa pertama tadi apapun juga. Dan yang kedua bahwa di dalam segala hal. Dan yang ketiga dengan ucapan syukur. Ketika kita tahu bahwa kata firman Tuhan apapun juga. Dan dalam segala hal ini yang kita lihat banyak yang tidak kita lihat. Baik yang kita alami maupun yang kita tidak alami. Itu semuanya mendatangkan kekhawatiran. Maka kita di sini dituntut kita harus ada rasa syukur. Harus dengan ucapan syukur apapun itu. Nah, bersyukur atas apa yang telah Tuhan tetapkan. Tadi kakak sudah dijelaskan dari awal. Bahwa apapun keadaan kita itu. Baik yang sudah kita alami maupun belum yang kita alami. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Dituntut bahwa kita harus ada rasa syukur. Harus bersyukur apapun yang kita, apapun yang Tuhan sudah tetapkan, apapun yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Baik itu keadaan senang, sedih, susah, apapun itu. Nah, dari 3 hal yang kita pelajarin tadi bahwa ketika kita sudah melakukan, kita tahu bahwa kita harus dituntut, harus bersyukur. Berarti ketika kita sudah melakukan itu, kita sudah menikmati, kita sudah mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita pasti ada rasa tenang. Pasti ada rasa, oh saya punya Tuhan yang luar biasa. Pasti kita tenang dalam cara berpikir kita bahwa kita punya Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melakukan itu. Yang 3 hal tadi bahwa kita tahu bahwa dari ayat yang ke-6 tadi bahwa yang pertama tadi apapun juga kata firman Tuhan. Apapun juga. Dan yang kedua tadi dalam segala hal. Dan yang ketiga bahwa dituntut kita harus bersyukur dalam segala hal itu. Bahwa
nggak akan ada keadaan ini semakin membaik, tetapi semakin buruk. Tetapi kita dituntut bahwa kita harus bersyukur. Apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan sudah telah nyatakan, dituntut kita harus bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur tadi, pasti ada rasa tenang. Tema kita pada saat pagi hari adalah stay cool aja. Apa? Stay cool aja. Tenang aja. Seperti apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Banyak hal yang membuat kita lupa rasa bersyukur itu. Tapi kita pada pagi hari ini dituntut kita harus bersyukur. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kecemasan kita, teman-teman Teens pada pagi hari ini. Yang menanti-nantikan hasil kelulusan mau masuk perguruan tinggi, yang menantikan, yang cemas, khawatir sampai kapan akan sekolah online, apa-apa serba online. Bagaimana nantinya, khawatir, cemas. Ataupun ada kecemasan, kekhawatiran dalam keluarga. Mungkin saja. Tetapi, kata firman Tuhan, dalam ayat tadi bahwa di dalam segala hal. Di ayat 6 tadi bahwa, kata firman Tuhan, apapun juga anakku, apapun juga di dalam segala hal. Kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu cemas. Itu dituntut kita pada pagi hari ini. Dan ketika kita mau mensyukuri hal itu, ketika kita menikmati proses tersebut, ketika kita menantikan hasil tersebut, kita menikmati proses bahwa kita serba online sekarang ini, gak bisa bebas kemana-mana. Kita gak tahu keadaan ini sampai kapan, mungkin. Tetapi kita dituntut bahwa kita harus tenang. Kata firman Tuhan, kita harus tenang. Harus ada rasa bersyukur. Apa yang terjadi? Nah, di ayat ini tadi bahwa ada tiga hal yang kita pelajarin. Dari ketika kita sudah melakukan 3 hal ini, dan kita tahu, kita pasti akan ada rasa tenang. Amin. Pada saat pagi hari ini kakak akan mengilustrasikan atau mencontohkan satu hal. Oke, di sini ada mic. Di sini ada tisu. Contohnya bahwa tisu ini adalah kita. Tuhan Yesus. Dan ketika kita, tadi kakak sudah bilang bahwa ini adalah kita. Tisu. Mikrofon. Nah, tisu ini, bila kakak Vera lemparkan, pasti akan sebatas mana sih? Ini akan nggak terlemparkan, hanya sebatas di bawah ini saja. Tetapi kalau dilemparkan mikrofon ini, pasti akan jauh ke sana. Nggak ada kemampuannya sama sekali ini kalau dilemparkan. Tetapi kita, anak Teens yang dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan, ketika kita tisu ini memegang, tetap pegang teguh, mengandalkan Tuhan, kita pakai tisu, ini tadi Tuhan Yesus, kita tetap pegang. Ketika aku lemparkan mikrofon ini, pasti akan jauh. Tetap andalkan Tuhan apapun keadaan kita. Jangan berpegang pada pengertianmu sendiri, kata firman Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Tetap andalkan Tuhan. Ketika ini bersatu, kita dan Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan. Pasti akan ini dilemparkan, pasti akan jauh ke sana tetap. Karena kita ada pertolongan yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Gak ada kekhawatiran sama sekali. Gak akan ada kecemasan sama sekali. Kita akan tenang. Karena kita berlindung dalam naungan yang benar. Kita menantikan pertolongan Tuhan. Tetap tenang saja. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan lihat kamu. Pasti Tuhan lihat setiap tetesan air mata kamu. Dan saya. Semuanya kita harus
tenang. Ketika kita melakukan, kita tahu bahwa ada 3 hal. Tapi ketika kita tenang, ada rasa tenang itu, tadi di latar belakang saya kakak jelaskan bahwa di awal, bahwa itu melalui doamu. Melalui doa kita. Harus ada rasa syukur saat permohonan-permohonan kita, saat lalui hari kita, saat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, harus ada rasa syukur. Nah, sebagai kesimpulan pada saat pagi hari ini, bahwa ada 3 hal. Berarti 3 hal yang akan kita pelajarin, 3 hal yang menjadi kita tahu saat pagi hari ini, 3 hal faktanya yang kita tahu pada pagi hari ini. Yang pertama, hak keistimewaan kita anak-anak Tuhan, anak-anak teens yang dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan, melalui doa lah. Seperti kakak jelaskan tuh dari awal, melalui doa lah. Ada kuasa dalam setiap doa-doa kita. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan ketika kita mau berdoa, ketika kita mau mencurahkan seluruhnya kehidupan kita dalam Tuhan, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita, ini aku Tuhan, aku karena mampu, aku bukan siapa-siapa, aku lemah tanpa Engkau. Kita harus berpegang pada Tuhan. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, damai yang menjaga kita. Kalau di yang pertama tadi bahwa melalui doa, itu di ayat yang ke-6 tadi bahwa kita tadi sudah itu menjadi bahan pokok kita. Di yang ke-6 tadi melalui doa lah. Dan yang kedua itu damai yang menjaga kita. Ketika kita tahu bahwa ada pertolongan Tuhan, kita tenang, damai yang menjaga kita. Itu di ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Kakak bisa bacakan di ayat yang ke-7, tetap di Filipi pasal 4 tadi yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara hatimu, memelihara pikiranmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara pikiranmu dan hatimu. Dan yang ketiga, pastinya ada penyertaan Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Yang pertama harus melalui doa. Dan yang kedua bahwa damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita. Dan yang ketiga, penyertaan Tuhan. Itu dia yang ke-9. Coba kita lihat. Yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan saya. Akan menyertai kita. Itu harus diingat. Kata firman Tuhan, melalui doa lah. Kuasa pertolongan Tuhan nyata ketika kita berserah dan tetap tenang dan ada rasa syukur. Ada rasa syukur kita. Dan yang kedua, damai sejahtera Allah menyertai, melingkupi kita. Dan yang ketiga, pastinya penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kita, menyertai setiap rencana kita, menyertai setiap visi misi kita, menyertai setiap apa yang kita curahkan kepada Tuhan, apa yang kita mohonkan sama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Amin. Anak-anak teens, tetap semangat, tetap berpegang teguh, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari singer dan tim musik. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar.
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia. Yesus yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami sampai pagi hari ini Tuhan Yesus. Semua atas anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan lalui hari-hari kami. Engkau selalu menopang kehidupan kami, menyertai kami. Bapa, kami lemah Tuhan. Kami harus dituntut mengandalkan Kau Tuhan. Kami mau mengandalkan-Mu Tuhan. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami mau berpegang teguh, berpengharapan hanya untuk Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi andalan kami. Apapun yang menjadi kecemasan, kekhawatiran kami lepaskan itu, kami hempaskan, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan tetap tenang bersama dengan Tuhan. Kami akan tahu bahwa kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Tidak ada Allah yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Yang sumber penolong kami. Satu-satunya jadi andalan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih berfirman-Mu pada pagi hari ini. Bahwa kami akan tetap tenang bersama Engkau Tuhan. Setiap proses hidup kami, hasil-hasil rencana-rencana kami, rancangan kami Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami, setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak teens dimanapun berada Tuhan Yesus. Kau yang menyertai kehidupan mereka ya Bapa, keluarga mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih
buat penyertaan Tuhan, buat ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai hingga akhir ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Berkaryalah terus Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hidup kami, ini keadaan kami, ini keluarga kami, ini kami semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.